Usai protes, seorang warga diteror oleh Son Horeg dari pagi hingga malam. Coba kita dengarkan seperti apa ceritanya. Banyak son-son itu memang dengan sengaja, Pak. Foto kami itu disebar, Pak, di antara mereka. Bahwa ini loh yang menghambat keberadaan Son Horeg itu. Setelah kejadian kita diteror, Pak. Jadi mulai sekitar jam 13.30 kalau nggak salah, sampai jam 9 malam. Dia sampai di depan rumah. Itu bahkan Son itu dihadapkan ke rumah. Jadi mereka berusaha untuk menghadapkan Son itu di depan persis ke depan rumah dan dimatikan, Pak. Itu dimatikan, habis itu disetel sekeras-kerasnya. Alhamdulillah kita dapat atensi, Pak, dari Pak Kapolres dan pihak kepolisian, sehingga alhamdulillah saya merasa aman sih, Pak. Cuma ya ibu shock berat, bapak juga ketakutan, anaknya kalau keluar kayak gini ya takut, Pak. Kita tuh harus selalu digembleng dengan berbagai keadaan. Jadi kita manusia yang bisa insan kamil, kata Pak Kapolres. Manusia sempurna. Makhluk. What's problem? Hanya sekedar Son Horeg. Saya nih gitu. Jadi apa problem? What's problem gitu loh? What's problem gitu loh? Apa problemnya Son Horeg? Gak ada problem bagi gus-gusan memang. Sampai di titik teroran secara langsung, teman-teman. Saya sudah merasakan apa yang dirasakan Bapak ini, bahwa ketika saya membahas Son Horeg tidak jauh berbeda ketika kita membahas Habib-Habiban. Ketika kita membahas Habib-Habiban, teroran yang saya alami juga banyak sekali. Membahas wali-walian banyak juga. Membahas Son Horeg tak jauh berbeda ketika saya membahas mereka itu. Ya, kelompok-kelompok Habib-Habiban ada yang membela Son Horeg. Habib Syekh kemarin satu panggung dengan Gus Igdam membela Son Horeg. Son sistem yang dipakai tadi, Son apa Gus? Son Horeg. Son Horeg. Saya yakin mereka tidak horeg. Wis son apik. Ciri-ciri wong apik nek dijak kesayangan ki cepet niku Son Horeg. Tuh. Sengajan kadang ya horeg. Wong arep nyambung hal kabel keliru-keliru kuwalak-kuwalik gara-gara horeg nih mau. Tapi alhamdulillah malam ini wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi malam hari ini Son Horeg itu tobat. Melu sabile taubat. Masalah sesuk horegnya ora apa-apa. Gusti Allah ki Maha Pengampun. Ya pokoknya gak apa-apa. Mau ngapain saja kalian melakukan kerusakan apa saja di muka bumi, Allah Maha Pengampun, langsung tobat. Habis tobat bikin lagi kerusakan, tobat lagi. Terus saja begitu. Bikin kerusakan terus. Dengan motif apa? Tobat. Habis itu tobat. Tobat bentar cuma ya. Jadi kudu horegnya. Tobatona, horegnya. Tapi akhirnya nanti pas tobat. Jadi sekarang ini horeg terus. Baru setelah itu tobat. Kapan tobatnya? Kalau tidak dicegah dari awal. Jadi mengentengkan hukum ya. Orang-orang seperti ini nih mengentengkan hukum. Makanya banyak sekali kerusakan di antara mereka. Perempuan-perempuannya, santri-santriwatinya banyak yang dicabuli. Karena apa? Suka jogetan. Ada acara dikit joget, ada acara dikit nari. Perempuannya disuruh nari-nari. Ya, pengen ketemu guru, rangka dulu, cium tangan bolak-balik. Makanya banyak sekali kerusakan ya karena fatwanya enteng-entengan seperti ini. Gak apa-apa buat dosa, besok tobat. Wes aja sak nyalahke wong horeg. Enggak usah disalahkan. Wong horeg iki biasa, komplit-komplite donya iki wong horeg kuwi. Iya. Ya begitu, teman-teman. Apa gak malu? Apa gak malu kalian itu? Gus-gusan. Ada juga yang membela Son Horeg. Itulah kenapa ketika kita membahas Habib-Habiban, gus-gusan, Son Horeg, sama terorannya, jumlah terorannya sama. Karena apa? Jumlah SDM-nya rata, teman-teman. Seperti itu semua. Inilah kenapa Indonesia susah maju. Karena masih didoktrin dengan faham-faham konyol. Faham-faham konyol pokoknya. Dari golongan habaib, dari golongan gus, golongan kiai, oknum-oknumnya, banyak yang membodohi umat. Majdhub itu apa sih artinya? Majdhub itu artinya judziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdhub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Ya, saya menjadi pilu ketika mendengar cerita si bapak ini. Dengan tingkah orang-orang penggemar Son Horeg, fotonya disebar,
rumahnya diteror seperti itu. Kenapa menghalangi saya? Apalagi saya di media sosial. Saya di media sosial jauh lebih banyak dampaknya dari bapak ini. Karena apa? Yang nonton video saya banyak, sehingga apa? Mereka tercerahkan dengan edukasi yang saya paparkan. Dan tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Saya ingin bacakan kepada kalian teroran para mukibin son horek. Tuh banyak di DM Instagram saya. Perlu kalian catat. Dari orang-orang akun-akun yang sedemikian rupa agak jelas. Kemarin juga sudah saya bacakan berbagai macam teroran. Ini ada lagi banyak, teman-teman. Tapi saya ingin bacakan yang paling konyol saja. Intinya son itu diundang sama penyewa, tidak datang tiba-tiba. Logika haramnya di mana? Logika haramnya di mana? Anda itu sebagai seorang muslim, mungkin mengikuti pendapat Ustadz Adi Hidayat. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Mengikuti Buya Yahya. Mengikuti Ustadz Abdus Somad. Yang tidak mengharamkan musik. Bagi kami, musik haram. Banyak ulama-ulama yang sebenarnya sadar mereka akan keharaman musik. Musiknya saja haram. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mene jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main organ. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo sholawatan. Nek bingung kowe hukum. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong sholawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misalnya wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik iku nabimu. Kalau soundnya digunakan untuk acara-acara yang mungkin memang butuh pengeras suara, seperti speaker pengeras suara dari mikrofon, mungkin tuh perlu. Tapi kalau pengeras suara digunakan untuk sound-soundan, untuk DJ-DJan, musik-musikan, apalagi ditambah dengan jejogetan perempuan kucing muntah. Berpakaian-pakaian adat pula. Menggunakan pakaian adat, sound horek, pakai DJ, solawat kepada Nabi, joget. Faham Islam yang mana yang membenarkan tindakan itu? Perempuan pakai pakaian adat, ketat memperlihatkan bentuk tubuhnya, DJ, musik sound horek, solawat dengan gerakan jejogetan. Coba dinilai mana yang salah, apanya yang benar, bagian mana yang tidak tepat. Semua musiknya salah, solawatnya salah tempat, musiknya terlalu keras merusak rumah-rumah sekitar, perempuannya jejogetan, salah fatal. Dinilai dari mana keharamannya? SDM rendah seperti ini banyak men-DM saya, teman-teman, bukan cuma 1-2 orang. Baca lagi. Ingat ya, sound system itu bikinan orang Yahudi. Ente azan aja masih pakai produk-produk bikinan Yahudi. Barang ente pakai HP juga bikinan orang Yahudi. Bener kata Gus Dur, suka mengkafirkan orang lain tapi kekafiran sendiri tidak diperhatikan. Sound system bikinan orang kafir. Jangankan saya, Nabi Muhammad SAW ketika berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi, ada harta ghanimah, bahkan zirah besi, pedang, tameng, ada buatan Yahudi diambil, dipakai untuk berperang, untuk memperkuat pertahanan. Bahkan tidak sedikit Nabi Muhammad SAW bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Artinya apa? Untuk perkara dunia, apa yang dibuat oleh orang kafir tidak haram untuk kita pakai. Sekali lagi, ini SDM rendah, otak kosong, yang bisanya cuma teriak Wahabi-Wahabi. Menilai kita mengkafirkan mereka. Kapan kami mengkafirkan? Ya Allah.
pasti golongan-golongan pecinta sound horeg dari kalangan orang-orang NU ini, teman-teman, yang benci kepada dakwah sunnah, tidak mau mereka untuk diajak kembali kepada sunnah. Dakwah aja masih mengharapkan imbalan, sok-sokan bawa-bawa MUI. MUI memang sudah mengharamkan, Bansul Masail mengharamkan, banyak kiai-kiai kalian yang mengharamkan. Kenapa kalian ngeyel? Terus mengatakan juga sok-sokan minta imbalan. Kalian itu membuat kerusakan, minta diimbali juga. Gus-gusan yang membela kalian, apakah ketika mereka manggung tidak mengharapkan imbalan? Habib-habib yang kalian sanjung-sanjung, ketika mereka celup-celup tangan mereka, jual artefak Nabi, celupan rambut Nabi, dan lain sebagainya, sampai bekas-bekas siwak mereka, bekas rokok mereka, bekas roti yang mereka pakai dilelang, dijual. Apa namanya kalau itu bukan mengharap imbalan, mengharap uang? Turun langsung ke lapangan biar tahu, nggak nyerocos di kandang. Kalau turun ke lapangan, ya semakin tahu kerusakannya, teman-teman. Dikira orang-orang yang berpikiran konyol seperti ini hanya satu, banyak. Kenapa? Banyak, teman-teman. Asal kalian tahu. Dan hal-hal konyol seperti ini tidak akan pernah punah, nggak akan. Dan kalau kita menelisik sejarah, dari mana asalnya sound horeg ini? Ya dari India, dari Vrindavan, yang dimana mereka ini juga melakukan hal-hal serupa sama seperti di Indonesia. Kemiripannya, identik. Cara beragamanya banyak yang identik. Cara bersenang-senangnya identik. DNA. Memang sangat sulit, sangat-sangat sulit ketika kita mendakwahkan hal seperti ini. Karena apa? Ya lawannya orang-orang SDM rendah. Tapi semoga semakin banyak orang yang berpikir bahwa orang-orang yang sedemikian rupa ngeyel seperti ini bisa sadar. Dengan adanya apa? Fatwa MUI, larangan keras dari Polri, larangan keras penolakan dari masyarakat. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau masyarakatnya saja menerima dan lain sebagainya, ada yang menerima, ada yang menolak, apalagi masih lebih banyak yang menerima, artinya SDM-nya lebih banyak yang rendah. Semoga ini menjadi renungan, pelajaran dari bapak-bapak tadi yang sampai menangis dia karena teroran orang-orang Sontoloyo ini bisa menjadi pembelajaran bahwa memang kalau kita tidak bergerak, kita tidak berbicara, kita tidak memboikot, maka mereka selamanya akan eksis. Diingat itu.